Badan Gizi Nasional atau BGN merespons terkait insiden keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis yang menyebabkan ribuan peserta didik penerima manfaat MBG terdampak. Tanggapan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Gedung Badan Gizi Nasional hari ini. Dan untuk mengetahui hasil jumpa pers tersebut, kita telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Edo Yoga. Edo, apa saja poin-poin yang disampaikan oleh BGN dalam merespons insiden keamanan pangan MBG? Silakan Edo. Iya, Cica, tadi jumpa pers dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani SDYang yang merespon soal keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis yang ini mengakibatkan ribuan anak terdampak. Tadi disampaikan berdasarkan catatan BGN sendiri dalam periode Januari hingga September 2025 ini ada 70 kasus yang mengakibatkan 5.914 anak terdampak dalam insiden keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis ini. Tadi juga disampaikan bahwasanya 80% insiden ini disebabkan oleh dapur SPPG yang tidak menjalankan SOP dengan baik, sehingga dari 45 dapur, yakni ada 40 dapur ini ditutup ataupun dicopot perizinannya oleh Badan Gizi Nasional sampai batas waktu yang tidak ditentukan begitu. Kemudian dalam jumpa pers tadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga mengakui adanya kelonggaran dalam sistem pengawasan dari dapur-dapur SPPG ini. Kemudian juga ia menyampaikan ke depan dari Badan Gizi Nasional yang akan memperketat berbagai aturan dalam pelaksanaan atau SOP dari dapur SPPG. Sambil menitikkan air mata, tadi Nani SDYang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, mewakili pemerintah, mewakili kepala dapur SPPG di seluruh Indonesia, khususnya kepada para peserta didik dan juga para orang tua yang terdampak dari insiden keamanan pangan MBG 2025 ini. Dan ia menyatakan bahwasanya ke depan ini menjadi catatan serius bagi BGN dan ia akan sepenuhnya bertanggung jawab bagi baik itu dalam pembiayaan dan juga memastikan ke depannya kejadian atau insiden ini tidak akan terulang lagi. Tadi ada beberapa aturan ataupun beberapa langkah tegas yang memang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Tadi kami mencatat ada beberapa hal, diantaranya adalah Badan Gizi Nasional ini secara tegas meminta kepada seluruh SPPG untuk dapat memenuhi 3 sertifikat dalam waktu kurun 1 bulan ini. Di antaranya adalah sertifikat hygiene sanitasi, lalu kemudian sertifikasi halal dan juga sertifikat penggunaan air layak pakai. Sehingga dalam waktu kurun 1 bulan ini apabila SPPG tersebut tidak memenuhi 3 sertifikat ini maka akan dilakukan pencopotan ataupun ditutup. Sehingga ini juga menjadi langkah yang konkret. Kemudian juga akan dilakukannya perubahan menu, di mana tadi disampaikan ini tidak akan lagi menggunakan roti atau penggunaan bahan-bahan pabrik dan akan sepenuhnya mengutamakan bahan-bahan lokal sesuai juga instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk dapat menggunakan bahan lokal sehingga dapat menggerakkan ekonomi lokal. Selain daripada itu, atas insiden ini Nani juga menyampaikan pihaknya sudah membentuk ada 2 tim investigasi. Yang pertama adalah tim investigasi yang berkolaborasi bersama dengan Badan Intelijen Nasional dan juga pihak kepolisian, dan juga tim investigasi internal yang terdiri dari beberapa pihak ahli, baik itu ahli kimia, ahli gizi independen, untuk menelusuri ataupun untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari insiden keamanan pangan makan bergizi gratis ini. Selain daripada itu juga untuk memperketat lainnya dari BGN juga ini akan menambah ada 2 chef profesional atau bersertifikasi di seluruh SPPG Indonesia, sehingga ini juga tadi disampaikan akan membutuhkan sekitar 60.000 chef di seluruh SPPG Indonesia, sehingga ini juga akan membuka peluang pekerjaan bagi seluruh chef yang nanti akan ditempatkan di seluruh SPPG di pelosok-pelosok tanah air. Kemudian juga untuk meminimalisir kejadian hal atau insiden seperti ini, dari BGN juga akan membuka hotline sehingga untuk masyarakat yang menemukan dapur SPPG yang tidak menjalankan operasional atau SOP dengan baik ini dapat dilaporkan ke BGN sehingga dapat ditelusuri dan juga diusut tuntas sehingga kejadian hal ini tidak terulang kembali. Dan Cicat, perlu digarisbawahi bahwasanya memang program makan bergizi gratis ini menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga ini adalah satu catatan sehingga ke depan dari program ini tidak bermasalah lagi. Sementara itu, Cica. Baik, terima kasih Edo Yoga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.